Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto pecat Bahlil Lahadalia dari Kabinet Merah Putih. Bahlil ini memang beberapa kali banyak memenya di media sosial ya. Luar biasa. Luar biasa. Sampai Bahlil bilang, saya nggak usah ngomong, garuk paha orang aja jadi berita besar gitu kan. Ya, gimana Bang? Ini ya, informasi tentang Bahlil ini memang nggak pernah bisa berhenti nih. Bahlil ini memang dari sisi magnitude pemberitaan seksi sekali ya Bang ya, dalam perspektif clickbait ya. Jadi perhatikan aja, banyak berita yang menyebut Bahlil itu trending gitu. Ya. Nah, tapi persis seperti Abang bilang tadi, dia garuk kepala aja jadi berita gitu kan. Foto dia beredar lagi minum aja jadi berita besar gitu kan. Ada lagi kalimat yang bener. Saya waktu masih jadi aktivis ada tetot, gak suka saya. Tapi begitu saya jadi menteri, nikmati juga. Enak juga nih barang. Itu viral banget ya. Ya pasti. Ada di Facebook sampai 2 juta orang yang nonton ya. Apalagi gaya komunikasinya yang di luar kebiasaan pejabat gitu ya. Itu kemarin membuat dia salah nyebut menteri siapa? Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, siapa namanya? Prasetyo Hadi sebagai Menteri Dalam Negeri. Mungkin beliau lagi sibuk kali ya Bang. Jadi banyak pikiran. Gugup. Jadi memang satu itu, ini yang kemudian banyak. Jadi tidak hanya media yang kemudian mencari update berita tentang Bahlil gitu ya. Nah, media sosial yang belakangan juga ramai dengan klik view gitu ya, terutama Facebook Pro itu juga memfasilitasi konten kreator. Jika dia dapat klik, dia juga akan dapat imbalan gitu ya. Nah, ini memotivasi para konten kreator untuk memproduksi ini juga Bang. Dan minggu kemarin kita bahas Purbaya kan. Sekarang ada Bahlil ini. Ini sama-sama idola para konten kreator ini. Bisa idola positif, bisa idola negatif. Pokoknya kalau nyebut nama 2 orang ini langsung rame aja. Langsung rame. View-nya bagus, interaksinya juga bagus, baik interaksi positif maupun negatif ya. Nah, ini ada yang baru ditampilkan oleh beberapa akun. Yang ini Agung Zainal Mutakin, dia menulis Presiden Prabowo resmi copot Bahlil dari kabinet. Presiden Prabowo merasa aneh ke Jokowi kok bisa milih Bahlil jadi menteri bla 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 gitu. Jadi kira-kira kesimpulannya Bahlil dicopot oleh Prabowo dalam screenshot atau video pendek yang dibikin dengan format Reels ini. Dan ini sudah di like 22 ribuan, kemudian komentar sampai 2.000. Komentarnya banyak sekali. Jadi kalau ketika 2.000, capek bacanya. Sambil senyum-senyum dan aja. hampir sebagian setuju, layak. Saya baca layak diganti, cocok, itu termul apalah segala macam lah tuh ya. Dan yang share 900. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi memang tidak hanya si pembuat konten, tapi juga konsumennya ini atau followernya juga itu juga menyebarkan. Dia gitu. Si pembuat hoax ini tahu konten mana yang memang bakal disukai oleh pembacanya. Ini di Facebook ya? Di Facebook Bang. Akunnya siapa tadi? Agung Zainal Mutakin. Dan kenapa ini saya tahu FB Pro? Karena setelah di komentar dia bilang, yuk gabung langganan biar tambah semangat. Oh ya, karena emang dia mau dapetin cuan berarti. Ya. Buat Mas Agung Zainal Mutakin, entah nama bener atau nama nggak bener, tapi Anda pakai nama Mutakin di situ. Ya, Anda pakai nama Mutakin itu orang-orang yang bertakwa itu. Iya, makanya, aduh. Jadi untung Anda nggak pakai nama Mustaqim. Kalau nama Mustaqim tuh jalan yang lurus. Tapi Anda jalannya bengkok ini karena jebakan informasi yang tidak benar. Seperti yang kita sempat bilang Bang, kita boleh tidak suka sama seseorang, tapi bukan berarti kita berhak untuk menzolimi dia dengan membuat informasi palsu tentang hidupnya. Ya karena itu tetap zolim sih menurut saya. Jadi orang yang suka membuat hoax, ujaran kebencian yang tidak ada faktanya, itu salah satu perbuatan zolim. Dan perbuatan zolim itu adalah perbuatan yang sulit untuk
maafkan. Gitu. Jadi benar-benar perbuatan yang mengerikan sih kalau Anda zolim nih. Itu. Saya sebagian tidak setuju dengan kebijakan Bang Bahlil. Ada juga yang saya setuju. Tapi bukan berarti karena saya tidak setuju saya menjelek-jelekan dia, karena memang bukan urusan saya juga. Apalagi menghina fisiknya, Bang. Yeah. Menghina fisiknya, warna kulitnya, tampilannya, semua. Ingat teman-teman, orang itu yang ciptain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda menghina fisik seseorang, pejabat atau apapun, Anda lagi menghina orang yang menciptakannya. Itu yang paling penting, yang filosofi yang mesti kita pegang ya gitu. Jadi kalaupun Anda tidak suka kebijakannya aja, bukan orangnya. Kita juga nggak begitu kenal juga kan sama Bang Bahlil kan. Untuk sebagian orang yang saya kenal, Bang Bahlil tuh orang yang baik segala macam karena dekat dengan personal. Kita sebagai masyarakat fokus pada kebijakannya aja, bukan pada orangnya. Nah, Bang, ini kenapa informasi ini banyak orang percaya, orang suka dan orang share? Pertama, pembentukan karakter Bahlil lama-kelamaan di media sosial yang cenderung tonnya negatif itu membentuk opini juga lama-lama, Bang. Opini yang menggumpal ya? Iya, akhirnya ada kemarahan ketika Bahlil kemudian dipojokkan, dapat ada informasi yang memojokkan Bahlil dalam hal ini seperti ini, Bahlil diganti dan segala macamnya. Publik langsung respon, wah bener ini harus segera diganti. Bahkan ada yang merespon sebenarnya dia tahu enggak, tapi mendoakan iya. Iya. Gitu. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh pembuat kontennya, momentum ini, sehingga orang-orang yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Bahlil langsung percaya. Langsung percaya. Iya. Dia nggak mau dengar kita klarifikasi nih, dia nggak peduli dia. Nggak peduli dia. Ada yang seperti itu. Pembuat hoax juga punya cantelan ya, punya pack juga ya dalam dia mengambil konten yang layak untuk disukai oleh publik. Nah ini misalkan ya Bang ya, ini 2 tahun lagi misalkan Bahlil masih menjadi tokoh penting gitu ya. Ini bisa jadi informasi yang sama di-recycle keluar lagi. Gitu. Ya bener. Dan memang si pemilik akun memang nyari reelsnya banyak banget. Memang gitu ya? Ya dia bikin berarti nyari viewers ya? Viewers. Jadi ini ada konten dia yang sampai 4 juta. Masya Allah. 4,6 juta. 4 juta tuh berapa duit Nil dapat Nil? Itulah lupa. Iya PR saya belum. Iya PR tuh Nil. Nanti kita cari. Facebook Pro itu kalau dapat 100.000 dia dapat berapa? Dan kalau udah sampai 1 juta dia berapa dia dapat? Yes. Nanti kita cari Bang. Ya. Buat Mas Agung Jenderal Mutakin, Anda lagi nonton kita di YouTube. Kalau Anda udah berkeluarga, Anda mendapatkan uang dari hasil hoax yang Anda bikin, uang itu nggak akan berkah untuk masuk ke dalam perut maupun keluarga Anda, karena itu uang haram. Oh dia posting nih. Hasil dari membuat hoax. Pendapatan 0,03. Oh dia postingnya? Iya, ini awal-awal nih kayaknya, masih awal-awal 2 November. Dan kayaknya dia udah nggak peduli ya. Maksudnya nggak malu-malu lagi. Memang gue bikin hoax dan gue dapat duit. Terus lo mau apa gitu? Dan dipajang lah gitu. Dan dipajang. Oh ada nih $10, $10,51. Juli ya. 2025 dia dapat saldo $10. $10 ya. Berarti makin lama makin bagus ya berarti ya. Ya mungkin nggak ada yang peduli dengan Anda membuat hoax, tapi kami peduli. Jadi mulai hari ini Anda yang punya akun ini menjadi musuh tim Viral Tapi Hoax. Oke. Kita cari musuh aja, tapi cari musuhnya orang-orang yang nggak bener di dunia digital. Itu merusak ekosistem digital. Kasihan kalau orang yang tersesat gara-gara hoax. Informasi, Presiden Prabowo memecat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Kita nyatakan hoax ya. Sampai saat ini Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nggak tahu nanti. Tapi sampai saat ini ya, karena belum ada reshuffle.